Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia dan senantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan dari Allah. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem komunikasi politik dari sudut pandang ilmu komunikasi. Seperti yang saya jelaskan di bagian sebelumnya bahwa komunikasi melibatkan berbagai aspek atau komponen yang terkait sebagai satu sistem yang tidak bisa dilepaskan antara satu dengan lainnya. Di dalam pengkajian saya yang terakhir ada 11 komponen yang terkait dengan sebuah sistem komunikasi, dalam hal ini sistem komunikasi politik. Video ini akan menjelaskan komponen-komponen tersebut secara singkat sehingga mahasiswa ataupun peminat komunikasi politik dapat memahami bagaimana sistem komunikasi politik itu secara komprehensif, secara menyeluruh. Dan pada video-video berikutnya akan dijelaskan komponen-komponen itu secara tersendiri sehingga kita bisa memahami aspek-aspek atau komponen-komponen yang terkait dengan sebuah sistem komunikasi politik. Pengertian komunikasi politik yang melegenda yang dikemukakan oleh Harold de Lasswell, yaitu who says what in which channel to whom with what effect. Siapa mengatakan apa, menggunakan saluran apa, kepada siapa dengan akibat apa. Ini ada 5 komponen yang dikemukakan oleh pakar ilmu politik dan juga pakar komunikasi yang disebut oleh Wilbur Schramm sebagai salah seorang founding father komunikasi, yaitu Harold de Lasswell, yang menyebut ada 5 komponen dasar dari komunikasi, dalam hal ini komunikasi politik. Siapa mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa dan akibat apa. Ini adalah satu sistem, dengan satu sistem yang lebih sederhana, dengan 5 komponen atau 5 aspek. Dan Nimo di dalam bukunya Komunikasi Politik juga menyebut ada 5 komponen yang terkait dengan sistem komunikasi politik, yaitu komunikator, pesan, media, halayak, dan efek. Nah, saudara sekalian, 5 komponen ini tentu saja merupakan komponen inti dari sebuah komunikasi politik. Namun demikian, saya akan menjelaskan ada 11 komponen yang terkait dengan komunikasi politik sesuai dengan kajian atau perkembangan ilmu komunikasi saat ini. Komponen pertama adalah komunikator politik. Komunikator politik adalah orang-orang yang menjadi sumber pesan di dalam sebuah peristiwa komunikasi politik, atau biasa disebut dengan aktor-aktor politik. Jadi aktor-aktor atau komunikator politik ini adalah orang-orang yang berada di dalam sebuah sistem politik dan menjadi sumber pesan di dalam sebuah peristiwa atau komunikasi politik. Siapa saja yang masuk komunikator politik? Antara lain, yang pertama adalah pejabat. Pejabat-pejabat dari instansi-instansi pemerintah atau instansi-instansi kenegaraan. Mulai dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, sampai kepada gubernur, wali kota, kemudian kepala-kepala pemerintahan di provinsi atau di kabupaten. Itu semua bisa kita sebut sebagai komunikator politik. Karena instansi pemerintah atau instansi kenegaraan itu membuat kebijakan-kebijakan kenegaraan, kebijakan-kebijakan politik yang harus dilaksanakan dalam seluruh komponen-komponen di dalam negara, baik itu komponen pemerintah, swasta maupun masyarakat. Jadi
Yang pertama, komunikator politik itu adalah pejabat-pejabat pemerintah. Yang kedua adalah para politikus. Baik politikus yang sudah mendapatkan jabatan-jabatan politik maupun politikus yang berada di partai-partai politik. Misalnya anggota DPR. Anggota DPR yang mewakili partainya duduk sebagai anggota legislatif. Sehingga di dalam membuat kebijakan-kebijakan itu sangat dipengaruhi oleh visi misi partai dan juga kepentingan lembaga legislatif secara menyeluruh. Jadi beberapa politikus-politikus itu sudah mendapatkan jabatan-jabatan politik dan boleh juga mendapatkan jabatan-jabatan di lembaga pemerintahan. Ya, seperti menjadi menteri atau menjadi pejabat-pejabat di departemen atau instansi pemerintah. Tapi ada juga politikus-politikus yang berada di dalam struktur lembaga politik. Misalnya ketua-ketua partai yang tidak memegang jabatan di dalam pemerintahan maupun di DPR. Ini yang kedua adalah para politikus. Yang ketiga, komunikator politik itu adalah para profesional. Yaitu orang-orang yang bergelut di bidang komunikasi yang menjadi tenaga ahli yang memberikan pelayanan-pelayanan di bidang komunikasi politik. Misalnya para lembaga survei yang dibayar untuk melakukan survei untuk mengetahui tingkat penerimaan seorang calon di masyarakat. Jadi kaum profesional ini memang bekerja secara independen karena dia memberikan pelayanan sesuai dengan prinsip-prinsip profesional dan biasanya menggunakan organisasi di dalam memberikan pelayanan-pelayanan profesional itu. Selanjutnya yang juga bisa disebut sebagai komunikator politik adalah para aktivis yang berasal dari LSM atau para pengamat yang memang concern dengan peristiwa-peristiwa politik. Yang banyak berbicara di media, misalnya memberi komentar, memberi kritik. Ya, inilah kira-kira yang masuk kategori komunikator politik. Untuk penjelasan lebih mendalam nanti akan kita jelaskan pada video berikutnya khusus untuk membahas mengenai komunikator politik. Saudara sekalian, komponen yang kedua adalah pesan. Pesan-pesan politik. Pesan-pesan politik adalah segala informasi yang disampaikan dari komunikator kepada komunikan yang berisi ide-ide, gagasan-gagasan politik. Baik itu menyangkut kebijakan, pelayanan maupun pertimbangan-pertimbangan politik. Misalnya seorang menteri yang menyampaikan pesan-pesan berupa kebijakan-kebijakan yang diambil di instansinya, di departemennya, kemudian disampaikan kepada masyarakat. Ataupun pesan-pesan lain yang dikemukakan oleh komunikator-komunikator politik mengenai sebuah isu politik. Jadi apapun gagasan-gagasan, ide-ide atau isu-isu yang dikemukakan oleh komunikator politik itu bisa dikategorikan sebagai pesan politik. Baik berupa kebijakan-kebijakan, pelayanan-pelayanan, ataupun informasi-informasi yang berisi pesan-pesan politik kepada masyarakat. Tentu saja pesan-pesan politik ini bisa kita temukan setiap saat. Baik itu berupa pengumuman, pemberitahuan, edaran, kemudian sosialisasi, ya, iklan-iklan,
Itu semua adalah pesan-pesan politik, baik melalui media cetak, ya, media elektronik atau media online. Jadi saudara sekalian, pesan-pesan politik ini adalah ide-ide, gagasan-gagasan atau informasi-informasi yang berisi muatan-muatan politik, baik dari pejabat pemerintah, dari politikus, dari profesional maupun dari aktivis. Sehingga pesan-pesan politik ini memang sangat beragam dan sangat banyak dikemukakan, ya, setiap saat dapat kita temukan. Nah, saudara sekalian, ini adalah komponen yang kedua, pesan-pesan politik. Yang ketiga adalah media politik. Media politik di sini bisa dipahami dalam dua pengertian, yaitu media yang memang dikelola oleh lembaga politik atau aktor-aktor politik, seperti partai yang memiliki sebuah lembaga penerbitan, yang memiliki dan mengelola website, itu bisa dikategorikan sebagai media politik. Atau lembaga DPR memiliki website dan memiliki penerbitan untuk menyampaikan segala hasil-hasil keputusan-keputusan di DPR. Itu media politik. Bisa juga media politik itu berarti media umum yang menyampaikan pesan-pesan politik. Media yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan politik. Misalnya, pemerintah menyampaikan sosialisasi menggunakan media. Sering kita dapat misalnya di surat kabar ada pengumuman-pengumuman, ya. Ada himbauan, ada pengarahan. Itu adalah pesan yang disampaikan melalui media umum, tapi pesannya itu berisi pesan-pesan politik. Jadi saudara sekalian, media politik bisa berarti media khusus yang dikelola oleh lembaga-lembaga dan aktor politik, tapi juga bisa berarti media yang dikelola secara profesional tapi menyampaikan pesan-pesan politik dari para aktor-aktor politik. Jenis media secara umum ada 3. Ada media cetak, ada media penyiaran yang terdiri dari radio dan televisi, kemudian ada media online, media berbasis internet. Nah, saudara sekalian, 3 media ini tentu saja digunakan secara menyeluruh oleh para aktor-aktor dan lembaga politik. Itu adalah media politik. Komponen keempat adalah komunikan politik atau khalayak politik. Ini adalah seseorang atau sekelompok orang atau siapapun yang mendapat terpaan pesan-pesan politik. Para penonton TV, pembaca surat kabar, pendengar radio, atau siapapun yang mendapat akses atau mendapat terpaan sebuah informasi dari media yang menyampaikan pesan-pesan politik. Tentu saja khalayak atau komunikan politik ini beragam secara demografi, menurut umur, menurut pekerjaan, menurut kepentingannya, menurut daerahnya. Sehingga khalayak politik ini juga sangat penting dipahami oleh seorang komunikator politik. Jadi komunikan atau khalayak politik ini adalah orang-orang yang menerima pesan-pesan politik, baik ia sebagai sasaran, sebagai objek, sebagai tujuan, maupun pada akhirnya khalayak ini nanti akan menjadi seorang komunikator juga. Karena dalam komunikasi politik itu bersifat sirkular, di mana
komunikator dan komunikan itu bisa berganti peran. Ketika komunikator, misalnya aktor pemerintah menyampaikan pesan kepada masyarakat, maka masyarakat juga bisa menyampaikan pesan-pesan kepada pemerintah. Itulah adalah komunikasi secara sirkular. Jadi saudara sekalian, khalayak politik adalah orang-orang yang memang menjadi tujuan sasaran dari sebuah kebijakan, dari sebuah informasi atau pesan-pesan politik. Tentu tidak semua orang menjadi sasaran dari sebuah pesan politik. Misalnya, kebijakan untuk mendapatkan BLT. Maka yang menjadi sasaran dari pesan ini adalah orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan BLT. Itulah sasaran politiknya. Jadi sebenarnya sasaran politik itu dalam ilmu komunikasi juga sangat terkait dengan siapa yang menjadi tujuan dari sebuah pesan komunikasi politik. Secara mendalam nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Nah, saudara sekalian, komponen yang kelima adalah efek. Efek dari sebuah komunikasi politik. Efek atau pengaruh adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri komunikan atau diri khalayak ketika atau setelah mendapatkan pesan-pesan politik. Pengaruh biasa disebut sebagai perbedaan antara kondisi awal dan kondisi akhir atau kondisi setelah mendapatkan pesan. Itulah yang disebut dengan pengaruh. Seorang komunikan atau khalayak akan mengalami 3 perubahan setelah mendapatkan pesan, yaitu perubahan secara kognitif, perubahan secara afektif, dan perubahan secara konatif. Perubahan dalam pikiran, perubahan dalam sikap, dan perubahan dalam tindakan. Nah, saudara sekalian, tentu saja efek ini merupakan tujuan dari sebuah komunikasi. Karena tidak ada satu komunikasi yang tidak membutuhkan efek. Justru tujuan komunikasi adalah untuk mendapatkan efek. Karena dengan efek itulah maka tujuan komunikasi bisa tercapai. Misalnya, seorang calon anggota legislatif ketika melakukan kampanye, maka dia mengharapkan khalayak yang mendengarkan isi kampanye itu untuk memilih calon itu. Dan ketika pemilu sudah berlangsung, maka calon ini akan mengharapkan suara-suara dari khalayak yang telah mendapatkan pengaruh dari kampanye yang dilakukan oleh calon ini pada waktu sebelumnya. Jadi, komunikasi politik ini pasti punya efek pada khalayak, baik secara kognitif, afektif maupun motorik atau konatif. Nah, saudara sekalian, inilah secara umum efek yang bisa terjadi dari sebuah komunikasi politik. Saudara sekalian, masih ada 6 komponen dari sistem komunikasi politik ini akan kita jelaskan pada video berikutnya. Pada video ini kita jelaskan 5 komponen sistem komunikasi politik, yaitu komunikator politik, pesan politik, media politik, komunikan atau khalayak politik, dan efek politik. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.